Salam para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Tasya. Para sahabat, sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci. Masa Prapaskah adalah kesempatan yang penuh rahmat bagi kita untuk melakukan pertobatan. Di masa Prapaskah ini kita diajak untuk melakukan pantang dan puasa sebagai tanda pertobatan kita. Namun sesungguhnya makna pantang dan puasa tidak sekedar hanya terbatas pada pantang dan puasa makan. Tetapi makna yang lebih dalam di saat yang bersamaan kita juga diajak untuk pantang dan puasa menjauhi dosa. Menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 408, secara umum ada 2 jenis dosa, yaitu dosa asal yang diturunkan dari manusia pertama dan dosa pribadi, yaitu dosa yang dilakukan setiap manusia secara pribadi. Dosa pribadi adalah pikiran, kehendak, perkataan, perbuatan, ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum Tuhan. Sebelum seseorang jatuh dalam perkataan dan perbuatan yang tidak murni, orang terlebih dulu jatuh dalam dosa ketidakmurnian, dalam pikiran dan keinginan. Ketika godaan ketidakmurnian muncul dalam pikiran, seseorang dikatakan tidak berbuat dosa sejauh keinginannya menolak godaan ini. Namun, ketika keinginan mulai menyetujui dan kemudian menikmatinya, maka seseorang berdosa melawan kemurnian di dalam pikiran dan keinginannya. Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah bersinah dengan dia dalam hatinya." Kalau dosa ini dibiarkan, ia akan berbuah pada perkataan dan perbuatan yang melanggar kemurnian. Lalu hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk melawan dosa dalam pikiran? Para sahabat, hal ini harus disikapi dengan cara terus bergantung pada rahmat Allah. Sikap kerendahan hatilah yang menjadi dasar, yaitu menyadari bahwa tanpa rahmat Allah, kita tidak akan sanggup melawan godaan dan tidak akan sanggup menjaga kemurnian. Maka dari kesadaran inilah yang membuat kita terus mengandalkan rahmat Allah dan terus berusaha untuk bersatu dengan Kristus, yaitu dengan rutin menerima sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Juga terus tekun dalam berdoa, meditasi, dan membaca firman Tuhan, serta menjauhi kesempatan untuk berbuat dosa dan terus bertumbuh dalam komunitas rohani. Tentu saja semua hal ini bukanlah cara yang instan, namun ini adalah cara yang telah terbukti berhasil, sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sejumlah orang kudus dalam sejarah gereja. Tetaplah berjuang dan janganlah berkecil hati, apalagi berputus asa, karena sesungguhnya rahmat Tuhan cukup bagi kita. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.